Ya, ibu-ibu masih semangat ya. Sekarang kita sudah berada di akhir sesi 2 ibu-ibu ya. Masih dalam suasana FDS ya atau P2K2. Nah, ini sesi terakhirnya ibu-ibu. Jadi siapa yang dari sesi 2 ini siapa yang sudah atau yang mengerti atau bisa mereview kembali atau mengulang apa yang sudah saya sampaikan tadi dari sesi 2 itu di langkah-langkahnya apa aja. Kira-kira Ibu Ijul gimana? Ya benar ibu-ibu ya. Jadi di sesi 2 ini kita membahas mengenai cara meningkatkan perilaku baik anak ya. Selain itu apa? Ibu Trisno gimana? Memuji sifat dan perilaku baik anak. Ya benar ya. Jadi di sesi 2 ini banyak hal yang harus kita lakukan. Yang pertama untuk meningkatkan perilaku baik anak yaitu dengan memuji sifat dan perilaku baiknya. Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi ketika penayangan video itu kan ada Ita dan Ibu Lili ya. Nah Ita itu menyikat diri sendiri tanpa disuruh ibunya. Nah, kita memuji dia. Oh, terima kasih nak. Nanti saya akan memberikan apresiasi seperti di memberi penghargaan di langkah keduanya ya, gitu ya. Memberikan apresiasi yaitu kita memberikan apresiasi kepada Ita. Nanti ibu akan memberikan dongeng ya, nanti malam. Jadi ada hadiah yang kita berikan ke Ibu Ita. Begitu ibu-ibu ya. Mengenai materi ini ya di sesi 2 ini yang harus kita ketahui adalah bagaimana cara meningkatkan perilaku baik anak. Yang pertama itu memuji anak-anaknya ya. Pertama itu memuji anak-anaknya. Bagaimana perilaku baiknya? Apakah anak-anak itu punya perilaku tapi pasti akan mempunyai perilaku baik ya ibu-ibu ya. Nah, terus kita harus memberi penghargaan terhadap perilaku baik anak sesuai kemampuan orang tua ya. Jadi penghargaan itu tidak mesti dengan benda-benda yang mewah, misalkan membelikan HP, membelikan mobil, motor dan sebagainya. Jadi kita bisa memberi penghargaan dalam bentuk misalkan membacakan dongeng dan lain sebagainya. Nah setelah itu ibu-ibu kita juga membahas mengenai cara mengurangi perilaku buruk anak ya. Di cara perilaku buruk anak itu yaitu membuat lingkungan aman bagi anak ya. Terus membatasi anak menonton TV karena menonton TV ini tidak baik bagi anak-anak. Kenapa? Dia akan matanya akan rusak. Terus gimana Ibu Ajizah? Apa aja? Oh ya benar Ibu Ajizah ya. Atau ini masih kurang semangat, ini kita tepuk hebat dulu ya. Coba kita tepuk hebat. Ayo tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat, hebat, hebat. Benar ya? Sudah semangat enggak? Semangat ya? Ya, kita lanjutin ya. Yaitu membatasi anak menonton TV. Dan yang kedua adalah mengalihkan perhatian anak dan menjelaskan akibat perilaku buruk anak. Nah, setelah itu yang kita harus tahu dalam memahami perilaku anak adalah mengurangi perilaku buruk anak. Seperti menjelaskan perilaku buruk yang pernah dilakukan itu adalah tidak baik dan itu harus dihindari atau dikurangi. Kalau tidak bisa langsung diperbaiki. Seperti itu ibu-ibu ya. Nah setelah itu memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir. Ini semua ini adalah langkah-langkah atau cara kita dalam mendidik dan mengasuh anak di rumah ibu-ibu ya. Sekarang saya akan bagikan ini buku pintar ibu-ibu ya. Ini buku pintar ini adalah cara ibu-ibu nanti setelah pertemuan ini langsung mencoba bagaimana cara mendidik atau mengasuh anak di rumah dengan buku pintar ini, dipandu oleh buku pintar ini. Nah saya bagikan ke ibu-ibu. Jadi nanti ini ibu bisa pelajari di rumah ya. Nah ini saya bagikan ke ibu-ibu, tapi besok pertemuan berikutnya dikembalikan ibu-ibu ya. Dan nanti akan saya tanyakan satu persatu apakah sukses bisa mendidik anaknya menggunakan buku pintar ini atau dipandu buku pintar ini atau tidak, seperti itu ya. Tapi menurut saya ini sudah jelas dan akan bagus gitu ibu-ibu ya. Ibu akan bisa mendidik dan mengasuh anak dengan sukses di rumah.
kalau melihat di buku pintar ini, karena itu sudah dipelajari oleh pakar-pakarnya seperti itu ibu-ibu. Nah, di buku pintar itu juga banyak penjelasan mengenai pertama ya, bagaimana cara mengasuh anak atau ketika anak-anak ini pulang sekolah telat. Nah, kalau pulang sekolah telat, itu kita tidak boleh memarahinya langsung, menanyakan apakah dia pergi mengerjakan tugas atau main-main atau gimana, atau dia pergi apa, seperti itu ya. Kalau dia pergi main-main, kita sadarkan dia supaya dia bisa mengubah sikap dan perilakunya ya. Begitu ibu-ibu. Nah, jadi di buku pintar ini ibu-ibu semua bisa mempelajari dari situ ya. Misalkan gimana ibu-ibu dalam apakah memarahi anak itu perlu atau tidak, seperti itu bisa dilihat di buku pintar ini. Begitu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu semua, karena ini di akhir sesi, harapan besar saya adalah ibu-ibu bisa mengasuh dan mendidik anak di rumah dengan baik dan benar ya, agar anak-anaknya nanti menjadi anak-anak yang sukses dan berguna bagi nusa dan bangsa. Benar ibu-ibu. Jadi anak-anak yang kita asuh dengan pola dan didikan yang benar akan memberikan dampak yang positif kepada kita, keluarga kita, dan nusa dan bangsa. Mengerti atau tidak ibu-ibu? Mengerti Bapak-bapak. Apa benar mengerti? Mengerti semua ya. Jadi semua ini adalah pengasuhan dan pendidikan anak di rumah dan harus dicontoh oleh semua orang ya. Karena ini sudah dipelajari oleh semua orang seperti itu. Jadi pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu ya. Jadi pertemuan berikutnya di minggu depan, tolong bercerita kembali ke saya bagaimana pengalamannya dalam mengasuh dan mendidik anak menggunakan buku pintar yang sudah saya bagikan. Seperti itu ibu-ibu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terus maju membangun Indonesia, ku persembahkan